Mereka punya alasan yang kuat untuk menyerang keluarga kalian. Lalu kenapa kau selamatkan aku? Katakan. Kenapa keluarga kita jadi begini? Kenapa kita jadi begini? Aku harus pulang. Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatanku. Tapi aku tidak akan menelantarkanmu. Sudah berapa hari Sun Ping meninggal? Kalau tidak salah, dia meninggal sudah 100 hari. Ada berita tentang Sun Wu? Belum. Saat ini, kami sedang mencarinya. Anak durhaka! Hidup dan mati adalah takdir. Jangan terlalu merasa bersalah atas kematian ayahmu. Di mana Luan Mei? Apa dia selamat? Apa dia berhasil melarikan diri? Ayahmu sudah tiada. Ibu dan kakak Luan Mei pun, mereka berdua sudah tewas. Keluarga kau dan Luan telah kalian basmi semuanya. Bagaimana dengan Luan Mei? Aku tahu kau sangat mencintainya. Bagaimanapun, aku telah bersalah atas kematian ayahku. Aku harus pulang untuk menerima hukuman keluarga. Tentang Luan Mei, aku mohon kakak menjaganya. Aku mohon. Tuan, lihat siapa yang pulang. Sun Wu. Kakek, Sun Wu. Ayo, bangun nak. Ayo. Tentang ayahmu sebenarnya... jangan diteruskan. Aku sudah tahu, Kek. Kau sudah tahu. Tapi kau masih...
Tian'i, bagaimanapun juga, kau harus pulang. Luan Mei ingin membunuh orang. Nah, jangan sembarangan bicara. Luan Mei mengatakannya sendiri. Dia ingin membunuh Chen Wuyu. Apa? Dia mau membunuh Chen Wuyu. Aku jadi serba salah. Bagaimana kalau semua ini hanya gertakan? Gertakan dari Luan Mei. Dan jika aku laporkan pada Sun Wu, tapi kalau ternyata dia tidak melakukannya, maka aku akan dituduh telah memfitnah dirinya. Posisiku di keluarga Sun pasti akan terpojok. Tapi kalau ia nekat melakukannya, Sun Wu tidak akan memaafkan aku. Aku tidak mungkin pulang, Ayah. Bagaimana ini? Tian'i, jangan cemas. Ini tak sulit. Aku mohon, Ayah. Aku mohon. Tian'i, apa ada orang lain yang mendengar ucapan Luan Mei? Tidak ada. Tidak ada. Kau tidak perlu cemas. Apapun yang dilakukan Luan Mei adalah takdir. Pura-puralah seakan-akan kau tidak tahu. Dan jangan diceritakan kepada orang lain. Jika Wan Mei tidak berniat untuk membunuh Chen Wuyu, semuanya tidak ada masalah. Jika dia berniat membunuh Chen Wuyu, sebagai wanita lemah, dia jelas bukan tandingan keluarga Chen. Jadi aku rasa keinginan itu akan sia-sia. Tapi kalau Jika dia berhasil, maka Tuan Chen yang sial. Bukan urusan kita. Lagi pula, demi Luan Mei, Sun Wu sudah kehilangan ayahnya. Jika ia kehilangan kakek buyutnya lagi, mungkinkah hubungan mereka akan berlanjut? Keluarga Luan, mereka itu adalah musuh kita. Kau mau menikah dengan putri dari musuh kita. Itu adalah sesuatu yang sungguh mustahil. Tian'i, sekarang bagaimana menurutmu? Katakan. Kakek buyut, kakek. Ini masalah keluarga. Aku tidak berani ikut campur. Kalau biasanya aku bisa mengambil keputusan, tapi mereka telah berzina dan melukai hatimu. Status kalian adalah suami istri. Menurutku, Sun Wu dan Luan Mei, mereka saling mencintai. Dan aku tidak berhak melarangnya mempunyai istri dua.
Cepat jalan. Jangan bunuh dia. Tubuhnya kekal. Pasti laku dijual. Jalan. Ada apa? Kenapa kau minta ketemu aku? Aku bukan rakyat jelata atau prajurit desersi. Aku tahu. Kau bukan rakyat jelata. Lalu kau siapa? Hah? Kita perang. Oh, kau punya ambisi jadi jenderal? Hah? Kau takut kita mau kotor ya? Hah? Benar? Pisau yang bagus. Hei, jangan dibakar! Para pemirsa, apa yang dapat kita simpulkan dari tayangan yang baru saja kita saksikan? Pada adegan episode yang lalu, Sun Tzu dengan berani dan nekat menolong kekasihnya Luan Mei. Menyelamatkan, melarikan, sekaligus menyembunyikannya di satu tempat. Memang, kekuatan cinta sangat luar biasa. Karena cinta tidak jarang membuat manusia bisa mempunyai keberanian buta melakukan hal-hal yang melanggar hukum tradisi. Hukum logika, benar dan salah, bahkan mungkin melanggar hukum Tuhan. Karena perasaan cinta memang bersifat emosional, sulit dirasionalkan. Biasanya penyesalan mengikuti di kemudian hari. Sun Tzu sadar keberaniannya melawan arus dan mengabaikan perintah sang kakek buyut adalah melanggar tradisi dan pengkhianatan terhadap keluarga. Tetapi Sun Tzu lebih sadar lagi tentang ajaran kakek gurunya yang harus dia miliki, yaitu falsafah yang disebut San Pu Xiu. Artinya 3 hukum kegagalan, yaitu 1. Sikap satria, Wu Te. 2. Kepahlawanan, Gong Te. 3. Sebuah karya tulis atau Sufa. Sun Tzu mempraktikkan sikap hukum kegagalan yang pertama, yaitu sikap satria. Dia mengambil keputusan untuk pulang dan berani mempertanggungjawabkan perbuatannya dan siap menerima hukuman dari keluarga, yaitu hukuman mati. Walaupun kita tahu hukuman itu akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Para pemirsa, di sini kita bisa memetik pelajaran berharga sikap Sun Tzu yang satria, sikap seorang yang konsekuen. Manusia satria adalah manusia bertanggung jawab pada apa yang telah diputuskan dan dengan berani menerima baik buruknya risiko yang akan dihadapi. Manusia satria mampu menerima kenyataan hidup, baik manis, pahit, sedih, dan senang sebagai gelombang kehidupan yang alami. Manusia satria mempunyai mental yang tangguh, ulet, jujur, berani, tidak cengeng dan manja. Dengan memiliki sikap satria, kita akan berani menghadapi hidup ini dengan optimis, disiplin, penuh tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas dan berguna, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sikap satria
adalah mutiara pribadi. Demikian dari saya, Andri Wongso. Salam sukses luar biasa. Para pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Andri Wongso. Menyambung pembicaraan saya di awal episode yang lalu mengenai hubungan teori Sun Tzu dengan dunia bisnis, khususnya yang berkaitan dengan bidang marketing. Di awal episode pertama telah saya sebut tentang konsep strategi perang Sun Tzu, yaitu Ziji, Zibi, Bai Zhan, Bai Shen. Artinya, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, sekaligus mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan. 100 kali berperang, 100 kali akan menang. Untuk mencapai hal itu, Sun Tzu menekankan pentingnya penyusunan rencana melalui analisa yang tajam dari berbagai faktor secara akurat dan menyeluruh, sehingga menghasilkan strategi yang efektif dan berdaya guna. Jika dikaitkan dengan masalah marketing, untuk survive dan memenangkan persaingan, tentu saja tidak bisa lepas dari konsep Sun Tzu yang sangat similar dengan analisa marketing modern dan telah dipraktekkan selama puluhan tahun oleh para marketer di seluruh dunia. Dikenal dengan sebutan SWOT analysis: strength, weakness, opportunity, dan threat, atau kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Sebagai contoh, saat kita hendak memasarkan produk baru, tentu saja sebelumnya harus mengetahui dan menganalisa kekuatan pasar dan pesaing. Mulai dari produsennya, harga, citra mereknya, kualitas produk, segmen pasar, sumber daya manusianya, dan faktor-faktor lain yang terkait. Sehingga dapat menyusun strategi marketing yang efektif untuk merebut peluang dan meraih sukses yang optimal. Sebaliknya, jika kita sembrono tanpa analisa yang rinci dan buta akan masalah perencanaan marketing, maka usaha yang kita lakukan tidak akan maksimal, membuang banyak energi, terhambat, atau bahkan mengalami gagal total. Persis dengan konsep lanjutan Sun Tzu, Bu Ziji, Bu Zibi, Bai Zhan, Bi Bai. Artinya, tidak mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri, juga tidak mengenal kekuatan dan kelemahan musuh. 100 kali bertempur, 100 kali pasti akan kalah. Saya rasa tidak ada satu produk pun yang sukses di Indonesia dan dunia tanpa melalui perencanaan dan strategi marketing yang kuat dan didukung oleh analisa yang matang, rinci, mendasar, dan menyeluruh. Demikian dari saya, sampai jumpa di akhir tayangan film ini. Selamat menyaksikan. Mereka punya alasan yang kuat untuk menyerang keluarga kalian. Lalu kenapa kau selamatkan aku? Katakan. Kenapa keluarga kita jadi begini? Kenapa kita jadi begini?
Aku harus pulang. Setelah melihat tayangan tadi, ada dua hal yang dapat saya sampaikan. Pertama, dendam Luan Mei kepada kakek buyut Sun Ju. Kedua, tekad Sun Ju meninggalkan negara Ji. Luan Mei yang tadinya adalah gadis manis, manja, lemah lembut, tetapi karena pembantaian keluarganya menjadikannya wanita yang menakutkan dengan emosi kebencian yang membuta, berusaha membunuh kakek buyut Sun Ju dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sejarah membuktikan agama mengajarkan kekerasan selamanya tidak akan berakhir jika dibalas dengan kekerasan. Pembalasan hanya akan menyesatkan kita ke dalam lingkaran setan yang tidak berujung. Sungguh kasihan dan menderita orang yang menyimpan perasaan dendam, iri, dengki, dan benci. Karena perasaan seperti itu sangat tidak sehat bagi kesehatan jiwa dan akan sulit mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupannya. Untuk itu, sangatlah dibutuhkan pendekatan ajaran agama dan belajar mempraktekkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa, kita beralih ke pokok bahasan kedua, yaitu tekad Sun Ju untuk pergi meninggalkan negara Ji. Sun Ju di depan jenazah kakek gurunya menyadari bahwa ajaran kakek guru tentang 3 kekekalan atau San Pu Xiu, yaitu moral kesatria, kepahlawanan, dan karya tulislah yang abadi, yang akan terukir dan dikenang oleh generasi penerus sepanjang masa. Dilandasi kesadaran itu, Sun Ju bertekad pergi meninggalkan keluarga dan negara Ji untuk mengembara demi mengejar cita-citanya. Bisakah dia berhasil? Kita ikuti saja perjuangan kehidupannya. Demikian pula dengan kita. Jika kita memiliki cita-cita yang besar untuk diperjuangkan, pasti hidup ini akan terasa bergairah. Sayangnya, banyak orang tidak berani menentukan cita-cita karena takut mencoba dan takut mengalami kegagalan. Seperti kata mutiara yang saya buat, cita-cita yang tinggi tidak menjamin seseorang meraih kesuksesan, tetapi orang yang sukses pasti mempunyai cita-cita yang tinggi. Pastikan cita-cita Anda, perjuangkan dan raih kesuksesan. Demikian dari saya, salam sukses luar biasa. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Andri Wongso. Menurut wejangan kakek guru Sun Ju, ada 3 faktor kesuksesan, yaitu Tian Si, Tili Ren Ho. Faktor pertama, Tian Si, yang berarti langit, cuaca, musim, kesempatan, timing. Dan faktor kesempatan ini telah saya bahas di episode yang lalu. Kedua, faktor Tili, yang artinya geografis, medan, jarak. Dan ketiga, faktor Ren He, artinya hubungan antara manusia dan kualitas manusianya. Dilengkapi dengan pernyataan Tian Si Puru Tili, Tili Puru Ren He, yang artinya bahwa faktor manusialah yang paling penting dibandingkan dengan 2 faktor lainnya, yaitu faktor langit dan geografi. Maka saya akan membahas tentang faktor utama, yaitu tentang kualitas manusia. Di dalam dunia bisnis, terdapat berbagai unsur cakupan, yaitu modal, mesin, teknologi, manajemen, sumber daya manusia, dan pasar atau market. Di antara unsur tadi, pasti unsur manusialah yang terpenting. Manusia yang mengandalkan modal, menjalankan mesin, pembelajaran teknologi, membentuk market, memimpin, dan yang dipimpin. Bisnis apapun dimulai dari sebuah perencanaan, pelaksanaan rencana sampai kontrol adalah manusia yang menjalankannya. Jadi, kemunduran dan kemajuan sebuah perusahaan, organisasi maupun negara, semua tergantung dari kualitas manusianya yang mengelola.
Semakin baik kualitas sumber daya manusia, dan semakin banyak sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau negara, maka perusahaan atau negara tersebut pasti akan mengalami pertumbuhan yang mantap. Para pemirsa, bagi orang-orang sukses, baik sukses sebagai wirausahawan maupun profesional, mereka pasti memiliki karakteristik yang spesifik, seperti sikap mental yang positif, leadership yang handal, pandai bergaul, disiplin, tanggung jawab, menyukai kerja keras dan tantangan, tidak pernah berhenti untuk belajar, dan lain sebagainya. Mari kita kembangkan potensi positif yang ada dalam diri kita masing-masing guna mengisi tugas kita di kehidupan ini dengan lebih berkualitas, lebih sukses, dan lebih berarti. Sampai bertemu di akhir tayangan film ini. Selamat menyaksikan. Tianyi, bagaimanapun juga, kau harus pulang. Luan Mei ingin membunuh orang. Nah, jangan sembarangan bicara. Luan Mei mengatakannya sendiri. Dia ingin membunuh Chen Wuyu. Apa? Dia mau membunuh Chen Wuyu. Aku jadi serba salah. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Apa yang dapat kita tangkap dari tayangan film tadi? Sebuah dialog yang mengandung filosofi dari pedagang kepada Sun Tzu. Dia bilang, pada prinsipnya berdagang sama dengan bermain catur, yaitu selalu dimulai dengan langkah pertama. Selanjutnya, ada saatnya kita menang, ada saatnya kalah. Tetapi permainan tetap harus berlanjut. Inilah jalan kehidupan semua orang pada umumnya. Dari dialog tersebut, bisa saya simpulkan bahwa sebuah langkah pertama tidak hanya berlaku untuk bermain catur atau berdagang saja, tetapi berlaku untuk semua bidang kehidupan. Kita mungkin punya sebongkah impian, setumpuk teori, segudang rencana, tetapi kita tidak akan beranjak dari tempat semula jika tidak berani memulai dengan langkah yang pertama. Pesan moral dari dialog tadi adalah bertindak. Memang benar, action is power. Tindakan adalah kekuatan. Jingdong jiushi liang. Bagi siapa saja, sejauh apapun jalan yang akan ditempuh, tidak akan ada perubahan dan tidak akan ada hasil tanpa dimulai dengan langkah pertama. Persis seperti kata-kata Mutiara mengatakan, "Qianli shi yi bu." Artinya, perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Setelah langkah pertama diambil, selanjutnya pasti akan ada saat menang dan kalah, gagal atau sukses. Apapun kondisinya, menang atau kalah, kehidupan tidak pernah berhenti. Kehidupan akan tetap berjalan. Saat kalah, saat gagal, tidak perlu frustasi.
Karena jika kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kekalahan, justru akan mendewasakan dan mematangkan mental kita untuk bangkit kembali. Sebaliknya, saat kita menang, kita tidak boleh ceroboh, tinggi hati, lupa diri. Karena semua itu bisa membuat kita lengah dan terjerumus ke arus kemunduran dan kegagalan. Pesan saya, walaupun hanya dengan segenggam harapan, pastikan berani memulai dengan langkah yang pertama. Demikian dari saya, salam sukses luar biasa. Halo pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Andri Wongso. Di akhir tayangan film yang lalu, Sun Tzu menerima sebilah bambu dari sang guru yang berisikan tulisan dalam bahasa aslinya. Sa ren an ren, yi zhan zi zhan. Inti dari filosofi itu adalah membunuh demi membasmi kezaliman, melakukan perang untuk mencegah perang. Sehingga dalam prakteknya terjadi kekejaman dan kekejian di mana-mana. Manusia saling membunuh dengan berbagai macam alasan. Demi keadilan, demi kedamaian, demi ambisi, demi kekuasaan. Para penguasa di zaman itu satu dengan lainnya saling bunuh. Mereka berprinsip lebih baik membunuh lebih dulu daripada terbunuh. Bisa kita sadari pada zaman itu di mana akhlak, moral ajaran agama, etika, dan peradaban masih kuno. Strategi dan filosofi sa ren an ren, yi zhan zi zhan tidak relevan lagi dalam peradaban di zaman modern ini. Tetapi strategi perang tersebut bisa diaplikasikan dalam perang bisnis tanpa harus memakan korban jiwa. Seperti di tengah persaingan bisnis yang semakin keras dewasa ini, organisasi perusahaan memang harus memiliki strategi pemenahan ke dalam, sekaligus sikap proaktif dan menyerang keluar. Jika tidak, perusahaan akan dilindas pesaing. Semakin melemah, kehilangan daya saing, ditinggalkan konsumen, merugi, akhirnya bangkrut. Bagaimana berperang dalam dunia bisnis pada abad informasi ini? Pertama, adu strategi demi meraih posisi terdepan dalam persaingan bisnis. Menguasai lebih banyak data dan informasi. Memiliki peta persaingan yang akurat. Menguasai medan pertempuran atau kondisi pasar. Memiliki leadership untuk menggerakkan segenap sumber daya perusahaan. Adu inovasi dan kreativitas. Adu disiplin dan adu kerja keras. Jika kita berhenti selangkah, maka pesaing akan maju 2 langkah. Dan selanjutnya akan mengancam bisnis kita. Bertahan atau dalam pengertian menghentikan proses kreatif dan inovasi adalah langkah mundur. Menyerang adalah pertahanan terbaik. Ini berarti perusahaan harus maju, menyerang dengan didukung kemajuan teknologi, inovasi, dan dengan segenap sumber daya manusianya yang mau bekerja secara totalitas dan konsisten. Demikian dari saya, kita bertemu kembali di akhir tayangan film ini.